Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Yohana dengan NIM 230211170, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput database di aplikasi Exam. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Examnya, kita perbesar, kita klik start 2 kali sampai timbul berwarna hijau seperti ini. Setelah itu kita klik admin. Pada video ini saya akan menjelaskan judulnya tentang hotel. Kita klik new, kita tulis database name-nya DB Hotel, DB underscore atau strip hotel seperti ini. Belum, DB Hotel seperti ini. Setelah itu ke bagian DB Hotel, kita input table name-nya dengan TBL spasi tamu seperti ini. Untuk number of column-nya kita isi 5. Setelah itu create. Nah, timbul database PHP My Admin-nya seperti ini. Kita klik table name-nya dengan yang pertama, nomor 1 tabelnya adalah ID tamu. Yang kedua kita isi dengan nomor identitas. Dan yang ketiga nama tamu, nama tamu. Yang keempat kita isi dengan email. Dan yang kelima kita isi nomor HP. Dan untuk ID tamu kita isi dengan kodenya atau tipenya tetap integer. Dan nomor identitasnya kita isi varchar. Untuk nama tamu kita isi varchar juga. Emailnya kita isi dengan varchar juga. Nomor HP kita isi dengan char. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian tabel yang ini kita isi sembarang saja angkanya, cuman angka misalkan 50, dan ini misalkan 40, dan ini misalkan 80, 90, yang ini 100 misalnya. Dan sudah selesai kita isi angkanya, kita geser ke samping, kita cari yang namanya ini AI Commons, kita checklist di sini. Nah, maka timbul primary key seperti ini. Dan kita simpan databasenya atau klik save. Setelah itu kita buat tabel kedua dengan new di bawah DB Hotel seperti ini. Nama tabelnya kita tulis dengan TBL kamar seperti ini. Lalu namanya kita input dengan ID kamar. Setelah itu yang keduanya nomor kamar, nomor tanpa spasi, kamar. Setelah itu kita tulis tipe kamar. Yang keempat kita tulis dengan harga per kamar.
per kamar, spasinya strip bawah. Setelah itu tipenya untuk ID kamar adalah integer. Untuk nomor kamar kita isi dengan varchar. Tipe kamar kita isi dengan varchar juga. Harga per kamarnya kita isi dengan integer in seperti ini. Terus kita isi tetap dengan nomor yang sembarang saja, misalkan 30, 20, 50, 90. Setelah itu kita geser lagi, kita cari yang ini AI comments, kita checklist timbul primary key. Setelah itu kita save lagi. Setelah kita save, kita kembali lagi ke name untuk membuat tabel yang ketiga. Tabel yang ketiga, nama tabelnya kita tulis dengan TBL resepsionis seperti ini. Lalu untuk name-nya kita tulis dengan ID resepsionis. Yang kedua dengan name-nya kode resepsionis. Setelah itu yang ketiga nama resepsionis. Dan yang keempat kita tulis dengan SIP. Untuk tipenya ID resepsionis kita tipenya integer atau in. Setelah itu kodenya kita tulis dengan tetap integer juga. Setelah itu nama resepsionisnya kita tulis varchar. Untuk SIP-nya tetap integer, dan ini kodenya sembarang saja. Untuk angka misalkan 20, 30, 30 lagi, terus misalnya 50. Terus kita kembali geser ke samping, kita cari yang AI commands, kita checklist timbul primary key. Setelah itu kita save lagi, kita save. Untuk tabel yang keempat kita klik new lagi setelah di save. Setelah itu kita namai tabel name-nya dengan TBL pemesanan, dan nama di kolomnya ID pemesanan. Yang kedua nomor identitas, guys. Yang ketiga nomor kamar. Yang keempat tanggal check in, Untuk kita tambahkan lagi, ini kan ada 4 kolom teman-teman, kita tambahkan untuk satu tabel lagi, jadi 5 tabel totalnya. Caranya kita ada di kolom ini satu, kita klik go. Nah, maka timbul tabel seperti ini untuk tabel barunya. Kita klik lagi dengan kode resepsionis.
kode resepsionis. Lalu untuk tipenya kita tulis dengan tetap integer. Untuk ID pemesanan, nomor identitas kita ganti dengan varchar. Untuk nomor kamar kita ganti dengan varchar juga. Setelah itu tanggal check innya kita ganti dengan varchar, varchar. Setelah itu untuk tanggal ini kita tulis dengan tetap varchar. Kode resepsionisnya varchar juga. Setelah itu ini sembarang saja juga, 90 atau berapa, misalkan 29 bisa, misalkan 34 atau 50, bisa juga 99. Geser lagi checklist yang ini, primary key, lanjut ke yang save, dan lanjut untuk yang ke tabel yang kelima. Kita klik new lagi. Setelah itu kita tulis table name-nya dengan tbl pembayaran seperti ini. Terus namanya kita tulis dengan ID pembayaran. Setelah itu ID pemesanan, dan tanggal bayar guys. Setelah itu total bayar kita ganti dengan ID-nya tetap in, ID pemesanan in juga. Terus untuk tanggal bayar ini, karena tanggal kita ganti dengan date atau data. Untuk tanggal bayarnya date. Terus total bayarnya itu dengan tetap integer. Seperti ini, tulis lagi misalkan 20 100 20 aja deh. Terus 15 misalkan. Dan kita geser lagi untuk yang selanjutnya, kita checklist, terus kita save lagi seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mengisi tabel tamu, isi data-datanya. Kita klik tbl tamu. Setelah itu klik insert. Setelah itu untuk ID tamunya, misalkan di sini kita tulis dengan 1. Untuk nomor identitasnya misalnya 1D001 misalnya. Terus namanya misalnya Siti Fatimah. Terus emailnya siti@gmail.com. Terus untuk nomor HP-nya 0821330678. Terus untuk yang tabel kedua, kita tulis ID tamunya yang kedua, nomor identitasnya 12D009. Terus nama tamunya misalnya Doni. Terus emailnya doni@
gmail.com. Setelah itu nomor teleponnya 0832567890, dan lalu kita klik. Setelah klik di Go TBL tamu, lalu kita ke TBL kamar, klik yang insert lagi, terus kita isi ID kamarnya dengan ID kamar 1, terus nomor kamarnya A090, terus tipe kamarnya misalnya deluxe, terus untuk harga per kamarnya misalkan 400.000 seperti ini. Terus untuk yang kolom kedua ini nomor kamarnya B0909, terus tipe kamarnya misalnya superior. Terus untuk harga per kamarnya 350.000. Terus kita klik Go, timbul seperti ini. Lalu kita kembali ke TBL resepsionis untuk mengisi kolomnya. Kita klik, terus klik insert, tulis ID resepsionisnya 1, terus untuk kodenya huruf besar RS 001, terus namanya Hadi, terus untuk shiftnya misalnya pagi, terus kita klik Go, terus kita kembali ke TBL pesanan. Untuk TBL pesanan kita klik insert, ID-nya 1, terus nomor identitasnya kita klik, ID 091221. Nomor kamarnya kita klik ini, tanggal check-innya misalnya 25 bulan 06 tanggal 22. Terus untuk kode resepsionis caranya kita tulis RS 001. Terus yang kedua, klik kedua, nomor identitasnya ID 9087. Terus untuk nomor kamarnya kita isi dengan 0987. Tanggal check-innya kita isi dengan RS 5689. Terus untuk tanggalnya 25 bulan 5, tanggalnya tanggal 12. Untuk terus kita klik Go,
timbul seperti ini. Terus kita ke tabel yang kelima, yaitu ke tabel pembayaran. Terus klik insert lagi, dan setelah itu kita klik ID-nya 1. Terus untuk yang ID pemesanannya misalnya 1, terus kita tanggal pemesanannya misalnya tanggal misalnya 2025, terus tanggal bulannya bulan 9, tanggal 09. Total bayarnya 900.000. Terus yang kedua, tabel kolom yang kedua, klik 2, terus ID-nya 2, terus tanggalnya 2025, bulan 8, terus tanggalnya tanggal 13, terus total bayarnya 800.000. Terus kita klik go, dan hasilnya seperti ini. Tabel TBL pesanan, terus struktur, checklist nomor 2, identitas, indeks, klik indeksnya. Terus kita ke nomor 3, nomor indeks lagi. Terus yang nomor 5 di checklist, indeks lagi. Terus kita yang ke TBL pembayaran dan struktur, lalu checklist nomor 2, lalu indeks. Setelah itu TBL tamu, kita struktur lagi, terus checklist nomor 2, lalu indeks, lalu TBL resepsionis, kita struktur, checklist nomor 2 lagi, dan indeks lagi. Setelah itu TBL kamar, kita struktur, terus checklist nomor 2, indeks lagi. Untuk selanjutnya, klik DB Hotel, masuk ke more, klik desainer, dan merelasikan satu-satu.